Seorang pemabuk pasti akan diazab oleh Allah apabila dia tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Tapi, ada pemuda di zaman Rasulullah yang suka sekali mabuk lalu dia masuk surga. Tahukah kamu siapa dia? Namanya adalah Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah, seorang pemabuk yang masuk ke dalam surga. Apa yang membuat Nuaiman bisa masuk surga? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qiyas yang beriman, semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Perjalanan hidup Nabi Muhammad bersama para sahabat memang penuh dengan suka dan duka. Ada kalanya mereka merasakan lelah dan kerasnya berperang, kadang pula Nabi Muhammad dan para sahabatnya merasa terhibur karena berbagai hal. Hiburan yang datang, kerap kali berasal dari sesuatu yang tidak terduga, salah satunya adalah kelakuan dari sahabat-sahabatnya yang sedikit agak nyeleneh. Seorang pemabuk pasti akan diazab oleh Allah apabila dia tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Tapi, ada pemuda di zaman Rasulullah yang suka sekali mabuk lalu dia masuk surga. Tahukah kamu siapa dia? Namanya adalah Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah, seorang pemabuk yang masuk ke dalam surga. Apa yang membuat Nuaiman bisa masuk surga? Padahal dia suka mabuk, lalu kenapa dia masuk ke dalam surga? Yuk, simak cerita di bawah ini. Kisah ini masyhur dan termaktub di dalam Syarah Kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Dikisahkan, Nuaiman adalah sahabat Nabi yang setiap harinya selalu mabuk-mabukan. Perbuatannya itu bahkan sering secara terang-terangan di hadapan Nabi Muhammad. Berbekal keberanian itu pula Nuaiman sering bercanda bahkan menjahili Rasulullah. Pernah suatu ketika, sesaat setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa perutnya keroncongan karena lapar. Tanpa banyak pikir panjang, Nuaiman mencegat penjual makanan yang kebetulan lewat di depan masjid lalu memesan 2 bungkus. Sembari menunggu penjual menyiapkan pesanannya, Nuaiman masuk halaman masjid lalu mengajak Rasul untuk makan bersama. Rasul kemudian berdiri dan menuju ke arah Nuaiman yang sudah memegang 2 bungkus makanan. Mereka berdua duduk lantas menyantap makanan tersebut. Setelah makanan habis, Rasul hendak kembali ke masjid namun dihadang oleh Nuaiman. Mau kemana ya Rasul? Habis makan masak tidak bayar, kata Nuaiman. Rasul pun dengan senyumnya balik tanya, yang pesan kamu kan? Betul ya Rasul, jawabnya sambil berdeham. Nuaiman melanjutkan perkataannya, di mana-mana raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya, masak saya yang harus bayar ya Rasul. Tanpa pikir panjang Rasulullah pun mengambil sejumlah uang untuk diserahkan kepada Nuaiman sembari tersenyum merasa terhibur dengan tingkah laku Nuaiman. Sikap Rasul saat ada yang menghujat Nuaiman. Pasca kejadian tersebut kebiasaan mabuk Nuaiman tak kunjung berhenti sampai suatu ketika beberapa sahabat menghampiri Nuaiman yang masih dalam keadaan mabuk. Nuaiman lantas berdiri karena beberapa sahabat tersebut menghampiri. Ada apa? Tanya Nuaiman. Salah seorang sahabat langsung memarahi Nuaiman dengan makian. Kamu ini setiap hari bersama Rasul tapi kelakuanmu tetap saja seperti ini, apa enggak malu sama Rasul? Sahabat yang lain meneruskan, dasar kamu ini orang bejat, pantas orang sepertimu mencintai Rasul karena pasti bakal dilaknat oleh Allah atas perbuatanmu ini. Dalam keadaan beberapa sahabat masih memaki dan menghujat Nuaiman, Rasulullah yang saat itu kebetulan lewat langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Sahabat pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi pembenaran yang diceritakan para sahabat tidak lantas membuat Rasul memihak mereka. Rasul justru berkata, jangan pernah lagi kalian menghujat dan melaknat Nuaiman, meski dia seperti ini tapi dia selalu membuat aku tersenyum. Dia masih mencintai Allah dan aku, dan tidak ada hak bagi kalian melarang Nuaiman mencintai Allah dan mencintaiku sebagai Rasul. Atas kejadian itu para sahabat akhirnya membubarkan diri dan tidak lagi memarahi Nuaiman. Kehidupan Rasulullah memang penuh warna ya, hidup seperti orang biasa ya, juga bergaul, berkeluarga, berlari-lari, memiliki sahabat yang santun, emosional, dan juga memilih sahabat yang kadang menjengkelkan, jahil dan kocak seperti Nuaiman. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita supaya tidak memandang orang sebelah mata bagaimana kedudukan dia di hadapan Yang Maha Kuasa. Kita tidak pernah tahu lebih baikkah dari kita atau malah sebaliknya, dan semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai channel ini silahkan menekan tombol subscribe sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.